Halo semua, gue baru aja beli buku yang judulnya Down and Out in Paris and London. Ini buku terjemahan. Kalau terjemahannya sih ditulisnya terpuruk dan melarat di Paris dan London. Ini adalah sebuah buku yang ditulis sama George Orwell. Sebenarnya udah lama banget gue dengar George Orwell. Ini penulis lama banget ya, kelahiran tahun 1903 kalau nggak salah. Tapi gue belum pernah sempet baca karyanya gitu. Padahal waktu gue kerja di sebuah TV digital, banyak banget sebenarnya buku-buku George Orwell dan penulis-penulis lainnya ya. Tapi gue nggak tahu ya, karena saking banyaknya buku, jadi entah kenapa George Orwell belum pernah gue baca nih. Terus anyway, George Orwell nih seorang penulis yang terkenal sama karyanya yang judulnya nih 1948 kalau nggak salah, sama Animal Farm. Nah, gue dulu pernah lihat juga nih bukunya yang judulnya Animal Farm, cuman gue belum baca. Anyway, gue main ke Gramedia, terus saya nggak sengaja lihat ada buku terjemahannya George Orwell, diterjemahkan sama penerbit Gramedia Pustaka Utama ya. Ini sebenarnya nguntungin banget sih, maksudnya berkah banget gitu buat orang-orang yang pengen baca novel karya-karya penulis-penulis luar ya, penulis-penulis yang gila pada zamannya. Tapi kesusahan untuk membaca versi aslinya, ada terjemahannya. Ini enak banget. Jadi ya udah nggak ada alasan lagi untuk nggak baca buku karya-karya penulis zaman dulu ya. Anyway, George Orwell, Down and Out in Paris and London. Ini juga pastinya covernya cover baru ya, karena kan cover versi aslinya pasti nggak kayak gini gitu. Cuman ya karena terjemahan diterbitkan ulang ya, jadinya covernya cover gaya Gramedia ya. Gramedia Pustaka Utama. Nah, kalau gua baca nih di belakangnya nih, di sininya, sebelum menjadi pengarang terkenal lewat buku Animal Farm dan 1984, George Orwell pernah hidup miskin di dua kota besar, Paris dan London. Jadi ini buku semi autobiografi. Jadi kalau lu baca buku George Orwell yang ini ya, terkhusus yang ini, entah terjemahannya atau versi aslinya, lu akan melihat atau akan menemukan atau akan mengetahui bahwa kehidupan George Orwell, si penulis ini, ternyata di awal-awal kehidupannya tuh nggak mulus, hidup miskin malah. Bahkan gue sempat baca, udah 2 bab yang gue baca di buku ini. Ini buku semi autobiografi namanya. Di 2 bab itu gue akhirnya tahu kalau George Orwell pernah tinggal di London, dan kehidupannya di sana tuh di Paris. Kehidupannya selama di Paris itu ternyata dia tinggal di sebuah hotel kumuh yang dia harus bertahan hidup dengan uang sebesar 6 shilling per hari. Gue gak tahu ya, mungkin 6 shilling itu kalau sekarang tuh berapa ya. Tapi intinya 6 shilling tuh bikin dia irit, bikin dia lapar terus gitu ya. Saking iritnya dia harus nyari kerja lagi gitu. Anyway, dia di sini bercerita bahwa dia disibukkan dengan pekerjaannya sebagai guru private. Terus dia lagi mau nyari kerjaan lagi deh. Semi autobiografi itu artinya ini ya, istilahnya novel yang isinya adalah sedikit banyak menceritakan kisah hidup yang real dari si penulis buku tersebut. Ya nggak sih? Komen di bawah ya buat ngebenerin gue. Terus ngobrolin apa lagi ya? Oh iya, gue beruntung banget dari banyaknya karya George Orwell, gue baca buku George Orwell yang ini dulu gitu. Kenapa? Karena gue seneng, akhirnya gue tahu bahwa kehidupan George Orwell kayak gimana. Nanti kan pada akhirnya gue tahu nih, ketika gue baca karya-karya George Orwell yang lainnya, gue tahu kenapa dia bisa menulis cerita yang seperti ini, kenapa dia memilih cerita yang seperti ini gitu. Karena ya itu tadi ya, backgroundnya ternyata dia pernah hidup miskin gitu. Kalau kata dia sih di dalam buku ini, kalau tidak bisa dibilang hidup miskin, ya hidup mendekati garis kemiskinan gitu. Apalagi ini
Asli ini seru banget, gue baru 2 bab aja baca. Kayaknya juga bakal selesai cepet sih, karena ini cuma sekitar 300 halaman kurang gitu lah. Ya kalau per harinya 100 halaman berarti 3 hari lo kelar gitu. Lo juga bisa baca 1 hari selesai sih kalau misalkan lo nggak ada kegiatan sama sekali selain baca buku ini ya. Di dalam buku ini seru banget, si George Orwell nih, si sang penulisnya, dia bercerita tentang gimana kehidupan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi di Paris nih dia ngegambarin orang-orang miskin itu menurut George Orwell ya. George Orwell. Dia bilang banyak banget tingkah-tingkah aneh dan memang aneh gitu. Ada yang macem-macem lah ya. Aneh-aneh gitu, ada yang tiap harinya ribut gitu, ribut apa namanya, pacental omong ya kalau bahasa Sundanya, ribut kata-kata gitu, gitu. Terus ada ya, jadi kehidupan di Paris pada masa itu, pada masa George Orwell tinggal di sana, juga sering mabuk-mabukan katanya gitu, apa namanya, mabuk-mabukan dengan uang yang 1 shilling atau berapa shilling gitu ya buat mabuk di Paris gitu ya di masa itu ya. Terus bangunan-bangunan atau rumah-rumah tua yang kayaknya mau roboh tapi nggak roboh gitu. Ini banyak banget. Ini George atau Orwell ngegambarin suasana Paris di masa-masa itu, di tahun masa-masa Perang Dunia Kedua mungkin ya, atau sebelum Perang Dunia Kedua gitu. Ini keren banget sih, lu bisa membayangkan gimana kehidupan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan pada saat zaman Perang Dunia Kedua di Paris gitu. Ini kayaknya ada yang di London juga sih, karena kan judulnya Paris and London ya kan. Nih asli, ini kalau lu datang ke Gramedia banyak banget buku-buku lainnya ya, nggak cuma George Orwell tapi juga ada Emily Bronte ya kalau nggak salah ya. Terus ada siapa lagi ya? Ya banyak lah, cuman gue nggak ngeliat Ernest Hemingway atau lain sebagainya. Oh, Edgar Allan Poe ada. Oh ya, satu lagi ya. Ini gue agak keganggu sih. Ada tipe-tipe dikit. Kayak misalkan tentang pengarangnya nih. Di sini ditulis Eric Arthur Blair atau George Orwell lahir pada tahun 1903 di India, tempat ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintah. Nah, terus ada tipenya nih. Keluarganya pindah ke Inggris pada tahun 1907. Harusnya kan pindah ya. Terus ada beberapa tipe juga sih yang gue temukan sih. Ya, semoga nggak terlalu ngeganggu ya. Semoga di isi buku ini nggak ada banyak tipe-tipenya deh. Karena gue ini banget gitu, kalau tipe dikit tuh kayak ngerusak fantasi ketika lu membaca buku, ya nggak sih? Segitu aja kali ya. Sampai jumpa di next video. Oke, tapi gue rekomen banget kalau misalkan lo baca bukunya George Orwell. Tapi kalau mau baca buku ini, kalau lo belum kalau lo belum pernah baca bukunya George Orwell, gue sarankan lo baca buku yang ini dulu. Karena ini buku pertamanya dia sebelum akhirnya dia punya karya-karya bagus. Ini juga bagus, karya-karya yang akhirnya bikin namanya melambung tinggi, yang terkenal sehingga namanya terkenal di dunia gitu deh. Baca buku yang ini dulu, George Orwell, baru lu baca buku-buku karya-karya lainnya si Orwell juga ya. Ini kalau video ini rame, gue bakal ngebahas banyak buku lagi sih di setiap videonya ya. Ini keren banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.